Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nirwati dengan nomor NIM A1B121096. Di sini saya menjadi moderator untuk memimpin presentasi dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Ramadina, Izzatin Nadasyam, Zulfa Anissa, dan saya sendiri Ina Nirwati. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah prosa fiksi, yakni Ibu Dr. Randa Yusradewi MPD. Selanjutnya, baiklah, judul presentasi atau materi kali ini yaitu pendekatan struktural hermeneutik. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, materi kedua akan disampaikan oleh Anissa Ramadina, materi ketiga akan disampaikan oleh Izzatin Nadasyam, dan yang keempat yaitu Zulfa Anissa. Baiklah, saya akan memulai presentasi pada kali ini. Pengertian hermeneutik. Secara etimologi, akar kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yakni hermeneun, yang berarti menafsirkan. Maka kata benda hermenia secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Di dalam istilah itu secara langsung terkandung unsur-unsur penting, yaitu mengungkapkan, menjelaskan, dan menerjemahkan. Adapun asal-usul hermeneutika sendiri yakni ketika Hermes menyampaikan pesan para dewa kepada manusia. Dan hermeneutika akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramadina dengan NIM A1B121094. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang keunggulan pendekatan hermeneutik. Keunggulan teori ini ialah memberikan interpretasi yang terhadap kajian dalam teks sastra secara terus-menerus, karena interpretasi terhadap teks itu sebenarnya tidak pernah tuntas dan selesai. Setiap teks sastra senantiasa terbuka untuk diinterpretasi terus-menerus. Proses pemahaman dan interpretasi teks bukanlah merupakan suatu upaya menghidupkan kembali atau reproduksi, melainkan upaya rekreatif dan produktif. Konsekuensinya, maka peran subjek sangat menentukan dalam interpretasi teks sebagai pemberi makna. Oleh karena itu, kiranya penting menyadari bahwa interpreter harus dapat membawa aktualitas kehidupannya sendiri secara intim menurut pesan yang dimunculkan oleh objek tersebut kepadanya. Selanjutnya, kelemahan pendekatan hermeneutik. Kelemahan teori ini adalah objektivitas teori ini diragukan karena terjadi subjektivitas penafsir atau interpreter. Maka peran interpreter sangat urgen sekali dalam memberikan makna dan pemahaman terhadap teks. Sebetulnya yang terpenting bagi interpreter adalah bagaimana hermeneutika itu dapat diterapkan secara kritis agar tidak ketinggalan zaman. Dalam konteks ini, barangkali interpreter perlu menyadari bahwa sebuah pemahaman dan interpretasi teks pada dasarnya bersifat dinamis. Menurut pandangan Lefevre bahwa hermeneutika tidak dapat dipakai sebagai dasar ilmiah, studi sastra atau sebagai metode pemahaman teks sastra yang utuh. Sebenarnya cukup beralasan karena dalam kenyataannya sastra membutuhkan pemahaman yang kompleks yang berkaitan dengan teks, konteks, dan kualitas pembaca atau interpreter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatin Nadasyam dengan NIM A1B121106 akan melanjutkan materi selanjutnya. Karakteristik pendekatan hermeneutik. Hermeneutika sebagai pendekatan studi agama memiliki 6 karakteristik. Pertama, hermeneutika adalah metode seni penafsiran teks secara umum atau kalimat sebagai simbol teks. Yang kedua, hermeneutika adalah metode yang memadukan dan menggabungkan antara filsafat dan kritik sastra atau sejarah. Yang ketiga, metode hermeneutika bertujuan mencari makna yang terkandung dalam teks, namun yang dicari oleh hermeneut dalam perwakilan bukanlah makna sederhana atau dangkal, melainkan makna yang bernilai karena terkait dengan upaya penghargaan atau esensi manusia. Yang keempat, hermeneutik adalah metode tafsir individualis sekaligus objektif idealis dan mengaku keberagaman level metafisika. Yang kelima, fungsi metode hermeneutika memiliki pembebasan liberalis
Yang keenam, metode hermeneutika sebagai salah satu metode kritis lebih dekat pada spirit metode ilmu-ilmu fisika. Sebuah teks pada dasarnya bersifat otonom untuk melakukan dekontekstualisasi baik dari sudut pandang sosiologis maupun psikologis, serta melakukan rekontekstualisasi secara berbeda dalam tindakan membaca. Otonom teks ada 3 macam, yaitu yang pertama intensi atau maksud pengarang, yang kedua situasi kultural dan kondisi pengadaan teks, yang ketiga untuk siapa teks itu dimaksud. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zurufa Anissa dengan NIM A1B1211108 akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan rekan saya sebelumnya. Pada dasarnya, paradigma hermeneutik telah menawarkan 2 metode, yaitu yang pertama metode dialektik antara masa lalu dan masa kini. Yang kedua, metode yang memperhatikan persoalan antara bagian dengan keseluruhan. Kedua metode ini memaksa peneliti untuk melakukan tafsir berdasarkan kesadarannya sendiri atas konteks historis dan kultural. Dengan demikian, ada sumbangan penting kehadiran hermeneutik, yaitu pertama, hermeneutik menginkorporasikan suatu pengertian eksplisit mengenai totalitas kultural, keseluruhan yang dasar dan terpadu dari suatu kebudayaan atau masyarakat pada level ideologi fundamental atau pandangan dunia, misalnya dengan melihat sifat historis atau kebenaran. Kedua, sifat sastra dalam kehidupan sosial sudah terdefinisikan karena analisisnya dimulai dengan hubungan antara ilmu pengetahuan kultural dengan keseluruhan pengalaman kehidupan dalam suatu pengujian terhadap hubungan yang spesifik antara sastra dan pengalaman estetik dengan eksistensi sosial manusia. Ketiga, hermeneutik membuka kemungkinan pemahaman transhistoris dengan konsep fungsi antara masa lalu dengan masa kininya. Dengan cara demikian, paham hermeneutik sastra bukanlah sebuah paradigma penelitian yang berusaha menjelaskan fenomena sastra, melainkan upaya memahami fenomena. Hermeneutik berusaha memahami sebuah fenomena secara mendalam. Jika paham positivisme cenderung menjelaskan fenomena atas dasar data, hermeneutik justru memahamkan atau menafsirkan data tersebut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.